Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mubarak insyaallah untuk salat berjamaah dan juga untuk zikrullah azza wa jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita semuanya. Keduanya salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Pada hari ini, insyaallah kita mulai kembali kegiatan kuliah ba'da subuh yang kemarin kita sempat istirahat beberapa hari di bulan Syawal ini, dan tak lupa kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Semoga Allah SWT menerima amal soleh kita semuanya. Kita lanjutkan tentang hadis 40 hadis tentang keutamaan salat berjamaah di masjid yang ditulis oleh Ustaz Muslim Al-Athari hafizahullah. Masuk pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyambut dengan gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau datang ke masjid dan dia untuk sholat tujuannya atau untuk zikrullah. Allah SWT akan menyambut dengan gembira. Hal ini digambarkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, La yuwattinu ar-rajul La yuwattinu rajulul masjid dari sholat. Tidaklah seorang laki-laki yang dia merutinkan datang ke masjid untuk sholat. Dia rutin datang subuh, sholat jamaah, duhur, sholat jamaah, kemudian asar, sholat jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, terus seperti itu. Dia merutinkan. Awal dzikrillah, atau untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa tabashbashallahu bihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyambut dengan gembira kepadanya. Artinya orang itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gembira. Tinggal pertanyaan pada diri kita, yakinkah kita? Yakinkah kita akan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Di mana kita kalau disambut oleh orang aja dengan gembira, kita senang rasanya. Disambut dengan senang hati, kita senang. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyambut dengan gembira? Maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senang. Dan kita harus meyakini, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berkata di atas hawa nafsu. Kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atas dasar hawa nafsu, tetapi merupakan wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penyambutan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang datang ke masjid? Kama yatabashbashu ahlul ghaibi idza qadima alaihim ghaibuhum. Seperti keluarga yang ditinggal pergi anggota keluarganya, menyambutnya dengan gembira ketika anggota keluarganya yang pergi itu datang kepada mereka. Dia ada keluarga, kemudian pergi, datang kembali ke anggota keluarganya. Tentu anggota keluarganya akan menyambut dengan senang. Baik, udah lama enggak datang, ya pergi, kemudian lama baru kembali, tentu keluarganya akan menyambut dengan senang hati. Ini sebagai gambaran bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala akan menyambut dengan senang. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 1607. Disahihkan oleh Syekh Albani di dalam At-Ta'liq Ar-Raghib juz yang 1 halaman 126. Juga di riwayat Ibnu Huzaimah nomor 1503 tanpa kata atau untuk zikrullah. Ini disahihkan oleh Syekh Al-A'zami. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa fawaid, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya, pertama, sebaik-baik tempat sholat wajib bagi seorang laki-laki adalah di masjid. Sebaik-baik tempat untuk sholat wajib bagi seorang laki adalah di masjid. Jadi kalau kita lihat sejarah bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya orang salafus salih, mereka itu bergegas untuk sholat jamaah ke masjid. Jadi mereka pada sholat di masjid. Coba subhanallah kalau kita gaungkan, ya kita gerakan mereka pada sholat di masjid, luar biasa. Satu desa, dua desa, berdesa-desa, waktunya sholat di mereka pada berbondong-bondong ke masjid, luar biasa. Ini kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah, memang yang utama itu di rumahnya, tetapi boleh di masjid. Kata Rasul, afdhalus salat fi baitiha illa al-maktubah. Seutama-utama sholat ada di rumahnya, kecuali kalau yang wajib. Yang kedua, keutamaan merutinkan sholat berjamaah di masjid. Dari keutamaannya ketika sholat rutin berjamaah di masjid manapun, ya di sini, di sebelah, di mana, ketika dia rutin akan mendapatkan keutamaan. Yang ketiga, masjid dibangun sebagai tempat sholat jamaah. Jadi tujuan masjid dibangun adalah untuk sholat berjamaah di antaranya. Jadi bukan untuk maksiat, bukan untuk yang lainnya, tapi untuk zikrullah, untuk sholat. Kemudian yang keempat, keutamaan zikrullah di masjid atau di tempat-tempat lainnya. Artinya zikrullah hanya mengingat Allah. Jadi masjid adalah tempat untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika di masjid kita saling mengingatkan juga di antara kita untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah menyambut dengan gembira kepada orang yang merutinkan sholat berjamaah di masjid. Jadi ketika orang tadi merutinkan sholat jamaah di masjid, Allah akan menyambut dengan gembira. Yang keenam, keluarga yang ditinggal pergi, anggota keluarganya sangat gembira dengan kedatangan anggota keluarganya yang pergi itu tersebut. Ini sudah menjadi ya hal yang kita maklumi. Kalau bapaknya lagi pergi, lama apalagi kemudian datang, tentu menyambut dengan senang hati anaknya, istrinya. Apalagi kalau ya Mas Rahmat pas pulang bawa oleh-oleh, senang banget ya si putranya, istrinya, luar biasa itu. Kemudian yang ketujuh, wajib menetapkan dan meyakini sifat Allah seperti yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya, dengan tanpa menyelewengkan maknanya dan tanpa menyerupakan dengan sifat makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi sifatnya dengan dirinya adalah gembira, kita yakin ya. Kemudian dari pelajaran-pelajaran kita ambil dari 1 sampai 7 ini dan juga hadis yang kita baca, semoga bermanfaat ya. Inilah sedikit penjelasan tentang hadis yang agung. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan semoga Allah SWT selalu membimbing kita di atas jalan yang kebenaran, jalan yang lurus, di atas jalan kebenaran, menuju ridho dan surganya yang penuh kebaikan. Demikian semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.